Dalam suatu anime, ada anime dengan tokoh utama overpower tahun 2021. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime dengan tokoh utama overpower tahun 2021. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime dengan tokoh utama overpower tahun 2021 versi Kaironime. 10 Isekai Mou Tusou Kansoujo no Dorei Majutsu Season 2. Mengisahkan tentang seorang pemain game Cross Reverie bernama Takuma Sakamoto yang mendapat julukan sebagai Raja Iblis dari pemain lain karena kekuatannya. Suatu hari Takuma dipanggil ke dunia lain seperti Cross Reverie oleh dua gadis bernama Galeo Rem yang merupakan manusia setengah binatang dan Shirael Genwood yang berasal dari bangsa elf. Rem dan Shera memanggil Takuma ke dunia lain dengan tujuan untuk dijadikan budak. Tapi setelah melakukan ritual perbudakan, justru mereka yang menjadi budak karena item Magic Reflection yang digunakan Takuma. Akhirnya, karena tidak pernah bicara dengan orang lain, Takuma memilih menggunakan logatnya saat bermain game dengan bersikap layaknya Raja Iblis dan mengenalkan dirinya sebagai Diablo, Raja Iblis dari dunia lain. Sembilan, Tokyo Revengers. Ketika menonton berita, Takemichi Hanagaki mengetahui bahwa pacarnya dari sekolah menengah, Hinata Tachibana, telah meninggal. Satu-satunya pacar yang pernah dimilikinya dibunuh oleh kelompok jahat yang dikenal sebagai Tokyo Manjikeng. Dia tinggal di apartemen jelek dengan dinding tipis dan bosnya yang berusia 6 tahun lebih muda memperlakukannya seperti orang idiot. Ditambah lagi, dia seorang perjaka tulen. Pada puncak kehidupannya yang paling bawah, dia tiba-tiba melompat 12 tahun ke masa SMP-nya. Untuk menyelamatkan Hinata dan mengubah hidup yang dihabiskannya dengan melarikan diri, Takemichi yang sempat putus asa harus mengincar bagian atas geng nakal Kanto yang paling jahat. Delapan, Shakunetsu Kabaddi. Bercerita tentang siswa SMA tahun pertama yang bernama Tatsuya Yoigoshi. Ia merupakan mantan sepak bola yang tidak menyukai olahraga. Kemudian doi diundang untuk bergabung dengan tim olahraga kabaddi. Namun ia tidak menerimanya dan malah mengejek undangan tersebut. Tetapi tiba-tiba ia menjadi tertarik untuk bergabung dalam tim setelah melihat latihan kabaddi. Akankah Tatsuya menjadi ace untuk tim kabaddi? Boku no Hero Academia Season 5. Saat dunia dipenuhi dengan manusia yang memiliki kemampuan super yang disebut sebagai Quirk atau Kosei, di dunia yang baru ini, profesi sebagai seorang superhero akhirnya bisa benar-benar terwujud. Boku no Hero Academia menceritakan tentang Midoriya Izuku yang merupakan seorang anak yang sejak kecil ingin menjadi seorang superhero. Namun sayang, dirinya terlahir sebagai anak yang tidak memiliki sebuah quirk atau kosei. Hal itu membuat mimpinya hampir terkubur. Meski begitu, dia tidak berhenti berusaha untuk menggapai mimpinya. Hingga dia bertemu dengan All Might yang merupakan pahlawan terhebat yang kemudian mewariskan kekuatannya pada Midoriya. Anime ini benar-benar memperlihatkan perjuangan seorang anak untuk mencapai cita-citanya dengan sangat baik. Mulai saat itu, Midoriya semakin hari terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Bagi penggemar anime shounen, Boku no Hero Academia adalah salah satu anime terbaik yang tidak boleh dilewatkan.
6. Tatue Balas Dungeon Mai Nomura no Shounen ga Joban no Maichi de Kurasu Yuna Monogatari. Lloyd adalah seorang petualang pemula yang memiliki impian untuk menemukan kekuatan sejati di ibu kota yang selalu ia kagumi meskipun tumbuh dengan tetangga yang selalu menganggapnya lemah. Lloyd mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota awal bagi para petualang, perbedaan antara dirinya dan semua orang mulai terlihat jelas. Lima, Mayuri Mashita Iruma Kun Season 2. Iruma Suzuki, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dijual orang tuanya yang tak bertanggung jawab kepada iblis. Ia kemudian tinggal bersama iblis yang telah mengadopsinya sebagai cucu dan pindah sekolah di dunia iblis, tempat kakek iblis itu bekerja sebagai kepala sekolah. Kehidupan sekolah Iruma yang penuh tantangan pun dimulai. Tensuraniki Tensei Shitara Slime Dataken. Ini merupakan spin-off yang menceritakan sisi lain kehidupan sehari-hari para karakter anime Tensei Shitara Slime Dataken. Berjumlah 12 episode, kamu bakal melihat kehidupan sehari-hari Rimuru Tempest dan banyak karakter lainnya. Eden's Zero. Dalam luar angkasa di mana perjalanan antar bintang adalah hal biasa, berbagai ras alien, robot, dan manusia menggunakan Aether. Aether sendiri adalah sebuah bahan bakar utama berbagai mesin. Pada salah satu planet bernama Grand Bell, ada pemuda bernama Shiki Grand Bell yang hidup dengan para robot. Suatu hari ia bertemu dengan Rebecca Blue Garden dan Happy, seorang konten kreator untuk sebuah situs berbagai video. Shiki, Rebecca, dan Happy kemudian menjadi tim dan berpetualang untuk mencari Mother, sosok dewi yang menguasai galaksi. Perang tanpa korban. Republik San Magnolia telah lama diserang oleh drone militer tanpa awak yang bernama Legion dari kerajaan Galian. Setelah bertahun-tahun melakukan riset, Republik tersebut akhirnya juga mengembangkan drone otomatis buatan sendiri dan merubah peperangan yang timpang sebelah menjadi perang tanpa korban. Kenyataannya, tidak ada yang namanya perang tanpa pertumpahan darah. Di balik dari tembak kuat yang telah melindungi 85 teritorial Republik, terdapat sektor tak berada yang bernama 86. Seorang laki-laki dan perempuan muda dari lahan yang telah ditinggalkan tersebut dicap sebagai 86 dan dilucuti dari status kemanusiaan mereka yang mempiloti senjata tanpa awak menuju peperangan. Yang laki-laki bernama Shin yang merupakan pemimpin dari Squadron 86. Dan yang perempuan ialah Lena yang merupakan seorang pawang yang memerintahkan data Seme dari sisi belakang dengan bantuan dari teknologi komunikasi spesial mereka. Akhir kisah perpisahan dari kerasnya dan menyedihkannya perjuangan dari keduanya pun telah dimulai. Shentoin Haken Shimasu bercerita mengenai seorang pemuda yang disebut nomor 6. Ia merupakan salah seorang kombatan atau petarung yang berada di garis depan untuk Kisaragi Secret Society, sebuah organisasi kejahatan. Ia mendapatkan sebuah misi untuk bekerja di sebuah planet alien dan sesosok yang sama sekali asing baginya pun menjadi partnernya. Kira-kira apakah nomor 6 bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik?
Itulah list 10 anime dengan tokoh utama overpower tahun 2021 versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.